Haleluya, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Pagi ini saya bersuka cita. Silakan duduk tim worship. Lihat mobilnya banyak sekali, jadi di depan ini biasanya mudah dapat parkir, hari ini agak sulit sedikit dapat parkirnya. Artinya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang Pak Estron yang biasanya naik tidak tahu naik apa ke gereja, hari ini pun bawa mobil ke gereja ya. Saya senang sekali lihatnya. Waktu saya naik di rem, saya lihat di belakang, dia pikir saya tidak tahu itu mobilnya di belakang saya. Ya itu saja yang saya harap. Biasanya belum punya mobil, waktu naik motor lebih cepat datang ke gereja. Setelah punya mobil lebih lambat sedikit ke gerejanya ya. Ini berguna. Setelah dengar ini, belum matahari terbit dia sudah datang ke gereja karena sudah disinggung di dalam khotbah. Haleluya. Tapi kita tidak boleh judge ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh menghakimi ya. Mungkin ada keperluan lain, mungkin ada tugas yang Estron lakukan ya. Tapi tidak terlambat kok ya. Tadi tidak terlambat karena saya jarang ke gereja itu terlambat ya. Dari kecil jarang ke gereja terlambat. Usahakan awal-awal sudah datang di gereja ya. Early bird gets early worm ya. Burung yang pagi itu mendapatkan cacing berkat yang lebih awal begitu ya. Begitu juga jemaat yang datang lebih awal ke gereja mendapat berkat yang lebih awal daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini kita mempunyai tema yang baru untuk bulan Juni, yaitu kobarkan karunia Allah yang ada di dalam kehidupan kita ya. Ini tema yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berikan karunia-karunia. Tidak ada yang lahir ke dunia itu tidak berguna. Atau lahir ke dunia ini hanya untuk memadatkan penduduk bumi, tidak. Atau jadi jemaat hanya untuk memanaskan bangku gereja. Bukan itu Anda diciptakan Tuhan. Tuhan taruhkan karunia-karunia dalam kehidupan Anda dan saya. Karena Tuhan mau memakai kita. Amin. Iya. 2 Timotius 1 ayat 6 itu adalah ayat untuk bulan Juni ini. Kita akan baca. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Bisa ditampilkan ayatnya? 2 Timotius 1 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. No. 2 Timotius. Apakah terjadi bahasa lidah yang saya katakan berbeda dengan yang didengar di sana? 2 Timotius 1 ayat 6. Yes, haleluya. Kita baca sama-sama. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Paulus mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia yang Tuhan tempatkan, Tuhan taruh di dalam kehidupan Timotius. Ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa Timotius ini seorang yang timid, seorang yang malu-malu, kurang berani tampil. Maka Paulus perlu mengingatkan, untuk mendorong Timotius untuk mengobarkan karunia yang sebenarnya ada di dalam kehidupannya. Dan hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengobarkan karunia-karunia yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sedikit panas, AC-nya tolong dibesarkan. Kita pasang AC mahal-mahal biar harus nyaman. Haleluya. Tapi tidak boleh boros. Hari itu saya pulang Sabtu doa, saya lihat AC-nya hidup. Wah, ini sepanjang hari hidup.
Ini satu, ini kalau nggak salah 10 PK, distriknya besar. Nah, kita tidak boleh boros ya. Langsung saya panggil security-nya. Itu salah satu karunia yang saya miliki. Saya itu detail ya, cukup detail. Jadi saya di proyek juga mereka kadang bilang, heran Pak Fen, kalau Pak Fen datang pasti dapati ada hal-hal yang salah. Karena saya lewat saya tahu ada yang salah. Saya lewat saya tahu besi yang pasangnya salah, terbalik, jumlahnya kurang tuh saya tahu, ya, saya tahu, begitu, ya. Nah ini salah satu karunia yaitu teliti, detail, ya itu karunia juga. Tidak hanya yang di list yang kita sudah pelajari ya tentang 9 karunia roh, ya itu karunia juga. Lalu karunia melayani, memberi, itu juga karunia. Tetapi hidup kita ada karunia-karunia lain yang Tuhan desain spesifik untuk masing-masing kita. Ya, saya salah satu karunia yaitu membangun, begitu. Ya. Kalau suruh saya masak kacau ya, itu bukan karunia saya. Ya. Semua kita mempunyai karunia yang Tuhan sudah desain khusus bagi kita semua. Nah, ini luar biasanya firman Tuhan. Bible explain itself. Jadi Alkitab itu menjelaskan Alkitab itu sendiri. Jadi saya mempersiapkan ini, Tuhan bantu saya, tolong saya supaya saya bisa sampaikan sesuatu yang berguna bagi jemaat. Nah, khususnya dalam hal ini bagaimana kita bisa mengobarkan karunia yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya sudah ada. Jadi perlu dikobarkan, seperti api yang kecil perlu dibesarkan. Itulah karunia dalam kehidupan kita. Terjemahan lain berkata rekindle, dihidupkan kembali. Mungkin sudah padam, sudah domain, sudah tenggelam begitu ya, itu perlu dihidupkan kembali. Nah caranya bagaimana? Bible explain itself ya, di ayat 7. Luar biasa, explanation-nya ya. Itu ada di ayat 7. Kita baca di ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Haleluya. Haleluya. Mungkin harus nyanyi. Oh Lord my God, when I'm awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Waktu thunder itu artinya apa? Gemuruh. Gemuruh, waktu nyanyi di gemuruh itu bergemuruhlah alat-alat musik. Amin. Oh Lord my God, when I'm awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, bum 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 bum, thy power throughout the universe display. Dancing my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou
how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Hallelujah. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Haleluya. Haleluya. Jangan salah lagi, harus nyanyi lagi. 2 Timotius 1 ayat 7. Haleluya. Ini caranya untuk mengobarkan karunia. Saya bersyukur untuk ayat ini. Kita baca, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Sebab engkau sanggup untuk mengobarkan karunia itu. Karunia itu bisa dimunculkan, bisa bekerja. Sebab Allah memberikan 3 hal yang membuat kita semua juga, bukan hanya Timotius, untuk mengobarkan karunia yang ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Jadi hari ini ada yang takut, banyak hal Anda takut untuk melangkah, takut untuk berhadapan dengan orang, takut untuk tampil, takut diberikan tugas, berita gembira, itu bukan dari Tuhan. Katakan, itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kalau itu ada padamu, berlaku hukum rohani, hukum roh, yaitu usir dalam nama Tuhan Yesus. Maka roh itu akan lari dari kehidupan kita. Usir, jangan pelihara roh ketakutan. Roh ketakutan membuat Anda itu tidak bisa mengeluarkan karunia, tidak bisa memunculkan karunia yang Tuhan beri. Disuruh nyanyi, tak berani, Anda selamanya tidak bisa jadi singer. Suruh berkhotbah, tidak berani, selamanya Anda tidak bisa berkhotbah. Saya senang Pak Daniel, kalau khotbah itu enggak disuruh nyanyi, dia nyanyi, ya. Karena keberaniannya itu, nyanyiannya makin bagus, Pak. Ya, makin bisa diterima telinga ini, ya. Nah, kita diberkati. Sebaliknya, Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya. Bahasa Inggrisnya bagus. Coba turn to English version. Ke bahasa Inggrisnya. Apa perlu nyanyi lagi saya? Oke. Kita baca, for God has not given us the spirit of fear, but of power. Wow. Tidak panjang-panjang. To the point. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi
Roh yang kuat. Roh yang kuat. Dinamis. Istilah yang sama dengan ayat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Saat Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menerimaku kuasa. Itu sama katanya ya, power. The same word. Kata yang sama. Maka kita tidak perlu takut Bapak Ibu, karena kita mempunyai roh yang kuat. Saya pikir lawan kata dari ketakutan adalah berani. Tapi Tuhan tidak memakai istilah berani. Tapi Tuhan memberikan firman, ayat, roh yang kuat. Roh yang kuat itu lebih daripada roh yang berani. Di dalamnya ada keberanian. Di dalamnya ada kemampuan untuk menghadapi apapun. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who give me strength. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kristus memberikan kita kekuatan untuk melakukan segala hal. Hari ini diberi tugas, jangan tolak. Katakan siap. Katakan siap. Berani melakukan. Saya dulu pelayanan dari hal yang kecil. Kita harus mulai Bapak Ibu, ya. Berani melangkah walaupun hal-hal yang kecil. Ayub, bagus sekali Ayub. Ayub 8 ayat 7 berkata, your humble beginning will be at the latter end will be increase. Ya, bahasa Inggrisnya. Coba kita buka ini. Langkah awalmu itu sederhana, kecil. Tetapi nanti langkah itu akan dibuat Tuhan langkah yang besar. Jadi mulai melangkah Bapak Ibu, walaupun perkara yang kecil yang bisa kita lakukan, nanti Tuhan akan buat menjadi perkara-perkara yang besar, ya. Oke, coba itu. Maka kedudukanmu yang dahulu kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bahasa Inggrisnya bagus. Saya suka bahasa Inggris. Coba cari bahasa Inggris. Yes, ini kita baca sekaligus latihan bahasa Inggris. 1, 2, 3. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Melangkah saja walaupun hal yang kecil. Pelayanan awal saya itu tukang susun bangku di persekutuan, ya. Waktu kita melangkah, kita berani mengambil pelayanan walaupun kecil, nanti Tuhan jadikan lebih besar. Nah, karunia itu timbul saat kita berani melangkah. Saya susun bangku itu jauh lebih rapi dari ini, ya. Nah, ini salah satu pengalaman. Bikin bangku agak melengkung sedikit, itu pengalaman saya dulu, maka saya terapkan, ya, supaya lebih dekat. Oke. Nah, saya pelajari waktu susun bangku. Biasanya gereja itu dari ujung ke ujung, pendetanya kecil di ujung sana, jemaatnya yang takut dilihat pendeta duduk di paling ujung, ya. Itu. Jadi saya tahu itu, maka saya bikin apa istilahnya ini, melebar. Jadi kalau Anda tidur pun aku tahu. Jangankan tidur, tidak mandi pun aku tahu. Karena melengkung kita dekat, ya. Nah, jadi lebih dekat juga dengan jemaat, ya. Jemaat bisa lihat dengan dekat pendetanya. Haleluya. Hal kecil. Jadi susun bangku, sapu. Saya masih lihat kalau ada sampah saya masih mau pungut, karena itu tugas saya dulu, ya. Perhatiin lampu, AC, ya. Itu tugasnya. Kemudian disuruh jadi singer. Pas. Memang dari kecil aku suka nyanyi. Yes, jadi singer, ya, maju. Nah, mulai jadi singer. Enggak lama, kamu WL ya? Oke. Jadi WL. Walaupun tidak terlalu pinter bicara. Bahasanya masih orang kampung,
masih setengah Chinese, setengah Indonesia. Jadi sampai hari ini pun kalau kalian dengar khotbahnya ini agak susah mengerti, dimaklumi ya. Karena masih bahasa Chinese ya. Dulu kita disuruh nyanyi lagu kebangsaan, kami salah nyanyi. Nyanyinya kebangsaan yang seberang. Salah nyanyi ya. Karena TV-nya itu semua adalah luar negeri. Tapi berani jadi WL ya. Nah, setelah WL disuruh khotbah, yes juga. Walaupun tidak pintar, tidak ada sekolah Alkitab, hanya suka baca firman Tuhan. Jadi kita ambil tugas berkhotbah dan khotbahnya sampai hari ini ya. Bagus tidak bagus itu urusan kalian, tapi kalian harus dengar yang saya khotbahkan. Berani melangkah Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan kita roh yang berani. Diberikan proyek, terima, jangan takut. Awal-awal saya buka perusahaan disuruh bikin saluran di Nagoya Hill. Itu proyek kami pertama. Jadi ini kontraktor namanya Longkang Kontraktor. Longkang tahu? Longkang itu saluran bahasa sini ya. Jadi ini starting as a Longkang Kontraktor. Kita melangkah bikin perusahaan. Tidak punya uang, buka perusahaan. Jadi pinjam uang dari kakaknya teman untuk ada modal dalam PT. Hari ini masuk lapor bank, besok udah ditarik kembali oleh yang punya ya. Hanya lewat aja. Jadi nol, tadi ada 150 juta, besoknya langsung nol. Karena ditarik kembali yang pinjam. Karena memang formalitas saja. Berani melangkah dari Longkang tadi, Parit tadi. Sekarang kami bangun hotel. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau ke Pekanbaru, itu ada Novotel yang terbaik, itu kita yang bangun. Baru kita tepuk tangan ya bagi Tuhan. Ya Pak. Belum selesai Pak, tepuk tangannya di hold dulu. Di Bali baru buka juga ya, The Como, hotel yang luar biasa. Setiap unitnya ada kolam renang, kita yang bangun mulai dari Parit. Jadi berani melangkah, langkahmu yang awal itu kecil akan dibuat Tuhan langkah yang besar. Tepuk tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, supaya bisa karunia Tuhan berikan dalam kehidupan kita bisa berkobar. Ini luar biasa. Kita baca. Yang tadi itu 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan memberikan kita roh yang kuat. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan kita kasih. Katakan kasih. Harus mengasihi Bapak Ibu supaya karunia dalam kehidupanmu itu bisa muncul. Itu sebabnya kita ukir dalam dinding. Satu-satunya gereja yang ayatnya diukir di dalam dinding, kecuali yang 2000 tahun yang lalu di Yerusalem diukir di tembok gitu ya. Nah, kita ukir juga. Kita baca ya, mungkin pada lewat aja tidak dibaca. Ya 1, 2, 3, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Saat kita mengasihi, maka karunia itu akan muncul dari kehidupan kita. Kita mulai ingin melayani Tuhan. Saat kita ingin melayani Tuhan, karunia itu timbul, muncul, dan bekerja. Ya. Yang kedua, 1, 2, 3, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita mengasihi sesama manusia, maka karunia itu yang diperlukan untuk mendatangkan berkat bagi sesama itu akan muncul di dalam kehidupan kita semua. Begitu banyak orang karena mengasihi bisa melakukan hal-hal yang tadinya dia tidak bisa lakukan. Ya ibu-ibu ya, tadinya tidak bisa masak, tapi setelah menikah dengan yang satu itu, karena mengasihi yang satu itu dan anggotanya, anak-anaknya,
Tadi tidak bisa masak, sekarang bisa masak. Istri saya kalau masak mie goreng enak, ya masak nasi goreng enak, ya masak pak kute enak, Bapak Ibu. Ya. Karena mengasihi yang satu ini, ya. Jadi karunia itu akan timbul. Tapi kalau Indomie masih anak-anak lebih senang yang saya masak, ya, daripada yang mamanya masak. Kalau bapaknya yang masak itu bumbunya dihabisin. Kalau istri saya itu hanya setengah, katanya kurang sehat. Makanya anak-anak lebih senang yang bapaknya masak. Semua bumbu dia masukin semua, ya. Begitu. Ya. Nah, bapaknya juga karunianya muncul, ya, karena mengasihi anak-anak. Bumbunya dihabisin semua. Nah, kalau kita mengasihi, karunia itu akan muncul. Begitu banyak karunia yang dicatat oleh Alkitab dan saya baru dapati. Ada karunia-karunia yang sebenarnya tanda kutip tidak sulit untuk dimunculkan. Asal kita mau, karunia itu bisa bekerja. Karena kita mengasihi. Kita baca ya. Roma 12. Mulai dari ayat 6. Saya minum dulu. Kalau kita mengasihi dan kita mau, maka karunia itu akan bekerja. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Masing-masing kita punya karunia yang Tuhan desain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dimulai dengan karunia bernubuat. Karunia ini ya perlu proses, tidak mudah untuk mendapatkannya, tapi kalau itu sudah Tuhan berikan, itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ayat ini oleh Paulus juga mengencourage kita untuk memunculkan, mengobarkan kasih karunia mulai dari bernubuat. Memang ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia bernubuat. Tapi perlu proses. Harus mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, mau berlatih. Ya, bernubuat itu tidak begitu aja sudah bisa bekerja. Ya, harus minta dari Tuhan, lalu berlatih. Makin lama makin tajam, makin lama makin tajam. Ya, kita berharap, kita berdoa di gereja kita. Banyak anak-anak Tuhan yang memiliki karunia bernubuat. Amin. Ya, dulu kita punya seorang pendoa sudah meninggal, ya. Beliau bernubuat, bahkan meninggalnya pun dia bernubuat dan tepat, ya. Dia katakan kalau saya meninggal tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Memang itu yang terjadi, ya. Beliau meninggal tidak ada yang tahu. Ya, setelah beberapa saat baru ditemukan anaknya, beliau sudah meninggal. Ya, beliau juga yang bernubuat. Orang-orang sederhana, tapi aktifkan karunia bernubuatnya. Bisa salah, bisa, tidak apa-apa. Ya, hidup kita ini diizinkan untuk salah. Ya, tapi perbaiki. Amin. Nah, ibu ini berlatih bernubuat. Beliau yang bernubuat saat saya masih pelayanan biasa, koordinator. Ibu ini berkata, nanti Pak Fen akan jadi gembala. Itu terjadi, ya, nubuatannya digenapi Tuhan. Tapi kadang-kadang nubuatnya juga lucu, ya. Pak Fen, saya dapat dari Tuhan bahwa Pak Fen akan dipakai Tuhan seperti Abraham membangun Bahtera. Bu, bukan Nu yang bangun Bahtera, Bu. Iya, tapi oke, kita ambil positifnya aja, ya. Oke, Abraham yang membangun Bahtera. Ya, jadi saya mempunyai dua urapan Abraham juga urapan Nuh, begitu. Kita ambil positifnya saja, ya. Nah,
Jadi cerita banyak tentang ibu ini, kenangan indah, seorang ibu yang semangat, cinta Tuhan, suka bernubuat. Dia sangat disayang oleh Tuhan. Dia masak di jendelanya itu pas matahari masuk. Dia panas ya. Lalu Tuhan mengasihi dia, Tuhan tumbuhkan, tiba-tiba tumbuh pohon ya, pohon dan membesar, dan itu adalah pohon pepaya ya. Seperti siapa? Nabi seperti Yunus yang tumbuh juga pohonnya untuk membuat rindang. Jadi ibu ini Tuhan tumbuhkan pepaya di depan jendela dan happy sekali ibu ini. Dan lebih happy lagi mulai berbuah pepayanya. Nah hari itu buahnya ada dua dia bungkus dan gimana dirawat ya. Lalu ibu ini berkata, sabar Pak Fen, sudah ada buah dan Tuhan sudah kasih tahu yang sebelah kanan Pak Fen, yang sebelah kiri untuk Pak Holly, suaminya Yatina, yang setiap bulan membawa uang diakonia ya. Jadi dua orang ini aja yang diingat, yang lain dilupakan. Yang diingat gembala, kemudian yang diingat Pak Holly. Sebelah kanan Pak Gembala, sebelah kiri Pak Holly. Hari hanya sudah ripen, sudah matang, dibawa ke gereja. Puji Tuhan, inilah punya Pak Fen. Lalu Pak Holly juga dapat. Saya terharu sekali ya, diberikan buah pepaya yang juga campur tangan daripada Tuhan. Ya saya terharu. Cuma bertanya-tanya, kenapa yang buat gembala itu lebih kecil daripada yang buat Pak Holly ya? Dan itu belum terjawabnya. Nanti saya mau tanya Tuhan, kenapa yang Pak Holly pepayanya lebih besar daripada yang punya gembala? Oke, itu bernubuat. Kemudian setelah bernubuat, ini masih perlu proses ya, harus ada usaha untuk mendapatkan karunia ini. Tetapi kalau ini tidak perlu usaha yang susah ya. Yang kedua ini, 1, 2, 3, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ini hanya perlu mengasihi jemaat, mengasihi sesama, dan mau melakukannya. Otomatis karunia ini bekerja dalam kehidupan kita. Kita melayani, kita sambut jemaat yang datang. Itu tidak perlu proses yang sulit. Ya, membantu melayani di dalam gereja, menyapu, tidak perlu karunia yang khusus ya. Itu karunia langsung bisa muncul ya, asal kita mau melayani, asal mau melangkah. Itu satu. Ya, berikutnya saya dapatkan hal-hal yang sederhana. Tadinya tak pernah tahu, kita pikir karunia itu begitu sulit untuk mendapatkannya, tetapi tidak semua. Ada karunia yang begitu mudah untuk dilakukan. Lanjut. Kalau untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ini harus sedikit usaha, harus belajar ya, harus training. Nah, tapi karunia ini bisa muncul. Lanjut lagi. Karunia untuk menasehati ini juga perlu belajar. Jangan sampai kita nasihati orang, kita konseling orang, orangnya tambah parah ya. Atau orangnya marah, ya perlu ada latihan, perlu training ya. Oke. Membagi-bagi, yes, ini hanya dasarnya kasih dan mau melakukannya. Membagi-bagi apa yang kita punya. Neraktir orang itu tidak perlu doa banyak. Yang penting mengasihi ya. Oke, yang mau keluarkan dompet ya. Kita belum selesai Bapak Ibu, ini sekaligus diinformasikan ya, dana kita masih kita harus selesaikan. Jika Anda mau dan mengasihi, karunia itu langsung muncul dalam kehidupanmu ya. Hari ini bisa langsung buka dompet, kasih ke gereja biar kita selesaikan ya dana yang masih kurang. Jadi membagi-bagi ini tidak perlu usaha yang sulit, yang penting mengasihi. Kami punya tim untuk jalan pagi, kami gantian dengan Pak Daniel, ya mempraktikkan karunia membagi-bagi. Jadi awalnya 2 orang, sekarang sudah naik menjadi 5 orang.
Jadi waktu 2 orang, 3 orang kita udah sepakat kalau kumpul komplit setelah jalan pagi kita pergi makan. Maka kami bagi-bagi, kami traktir ya. Lalu bertambah 4 orang, sekarang 5 orang. Dengan Pak Daniel member yang paling baru, menjadi 5 orang kami jalan pagi. Dan herannya member bertambah besar makin sering ketemu semuanya. Itu heran ya, itu ajaib juga ya. Nah setelah kumpul semua, setelah berkeringat kami kumpul di kedai kopi. Action lah itu, karunia membagi-bagi. Kami traktir makan. Yang bebas mau makan apa. Ada yang mau makan telur setengah matang kita beliin. Yang mau kopi susu kita beliin. Kita bagi-bagi apa yang kita miliki. Dan menjadi berkat. Itu hanya dasarnya mengasihi. Sambil mereka makan, kita kasih firman Tuhan. Ya, Daniel mulai berkhotbah. Dan tidak pakai kolektor ya. Jadi ada yang mau bergabung silakan. Asal Anda juga mempunyai karunia ini, yang mau membagi-bagikan sesuatu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pasti jadi berkat bagi orang lain. Apalagi karunia yang asal mengasihi itu bisa muncul. Memberi pimpinan, hendak melakukannya dengan rajin. Ini perlu usaha ya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Menunjukkan kemurahan, itu hanya modalnya juga kasih. Ya, dan mau melakukannya, itu langsung muncul dalam kehidupan kita. Ya, kita bantu orang yang susah, ya, itu langsung jadi berkat. Ya, kita jangan lewatkan orang yang datang kepada kita minta pertolongan. Tunjukkan kemurahan. Asal engkau mau, engkau mengasihi, karunia itu bekerja dengan luar biasa. Dan itu akan bertambah-tambah, makin kuat dan makin kuat. Ya. Dan harus berlatih Bapak Ibu, menunjukkan kemurahan itu harus berlatih. Ini pendapat saya, mungkin pada dasarnya manusia ini ada pelit-pelitnya. Tapi kita belajar firman Tuhan, kita harus menunjukkan kemurahan, maka kita harus melakukannya. Mulai melangkah seperti ayat tadi, dari hal yang kecil, dari pertolongan yang kecil, kemurahan yang kecil. Saya berlatih hal itu. Jadi mulai dari satu hamba Tuhan, kita rutin kirim bantuan tiap bulan. Sekarang sudah mungkin lebih dari 8 hamba Tuhan. Setiap bulan kita kirim bantuan ya, bagi saudara, bagi yang Tuhan gerakkan untuk kita berikan bantuan. Itu perlu berlatih. Mulai dari 1, langsung 8, capek deh ya, begitu ya, berat. Tapi kalau kita mulai dari 1, nanti Tuhan akan menguatkan lagi karunia ini menjadi 2, menjadi 3. Akhirnya kita banyak menunjukkan kemurahan. Dan saat kita menunjukkan kemurahan, orang-orang itu akan datang kepada Tuhan. Satu saat berapa tahun yang lalu ya, karena adik saya nggak ada, kita cerita ya. Pak Yunus sedang di Pekanbaru. Kenapa saya tahu? Karena dia kirim foto-foto di mana ada restoran-restoran yang enak di seluruh Pekanbaru. Dia kirim ke saya ya. Dia sayang sama abangnya, jadi memberitahu di mana bisa makan enak begitu. Jadi beberapa tahun yang lalu kami itu masih tinggal, tahun 2000-an kami masih tinggal bersama 2 keluarga. Kami bisa tinggal sama-sama di satu rumah kontrakan di Orchid Park. Ya, bisa tinggal sama-sama. Saya heran saya bisa melewati hari-hari itu dengan selamat ya. Walaupun bersama adik saya ya, tapi itu mukjizat Tuhan juga. Oke. Nah, satu saat Yunus ini pulang dengan beberapa ibu dari Indonesia Timur. Ya, beberapa ibu dibawa pulang ke rumah. Ya, rupanya Yunus menunjukkan kemurahan. Ibu-ibu ini terlantar oleh agen yang kurang bertanggung jawab sehingga terlantar di Batam, tidak bisa pergi ke Malaysia. Maka kami menampung ibu-ibu ini di rumah, kasih makan, tidur di rumah sampai beberapa hari. Kemudian dapat bantuan, mereka bisa dipulangkan ke kampungnya,
di Indonesia Timur. Nah, saat sebelum pulang, saya tantang mereka. Ibu-ibu, terima Tuhan Yesus ya? Mau? Mau. Ikut saya doa ya? Iya mau. Semua berdoa, tutup mata, lipat tangan. Ampuni segala dosa kesalahan kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yes. Begitu mudahnya saat itu memenangkan jiwa dengan modal menunjukkan kemurahan. Jadi hari ini semua kalau mengaktifkan karunia itu, karunia menunjukkan kemurahan, maka tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Waktu berjalan cepat sekali. Yes. Yang terakhir ini untuk sore aja, tapi saya singgung sedikit. Ya, kita berdiri deh, ya, udah banyak duduk. Yang ketiga adalah pikiran yang sehat. Coba kembali ke ayatnya. Singkat aja. Nanti kita lebih dalam sore mengenai hal ini. Yang ketiga adalah ketertiban. Bahasa Inggrisnya adalah pikiran yang sehat. Sound mind. Ya, memang orang yang pikirannya sehat hidupnya akan tertib. Pikiran dalam Alkitab itu ada kaitannya dengan hati. Mau karunia dalam kehidupan kita yang Tuhan beri itu ada, Bapak Ibu. Itu mau dimunculkan, kita perlu pikiran yang sehat. Kalau pikiran tidak sehat, tidak bisa. Ya. Nah, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya sudah katakan tadi, hati berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan jiwa. Sama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Itu selalu satu. Ini harus sehat, baru kita bisa dipakai oleh Tuhan. Harus jaga hati ini. Jangan biarkan iblis menguasai pikiran kita. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Maka pengaruh usaha dari iblis yang coba-coba merusak pikiran kita itu, ya, akan dihancurkan oleh Tuhan. Pikiran kita sehat, karunia-karunia itu akan timbul dalam kehidupan kita. Lalu jangan biarkan pikiran ini kosong, isi dengan firman Tuhan. Rajin-rajin baca firman Tuhan, isi banyak-banyak pikiran ini dengan firman Tuhan, maka pikiranmu akan menjadi sehat. Jangan terlalu banyak nonton YouTube, lebih banyak daripada baca firman Tuhan. Nonton YouTube boleh. Saya juga nonton YouTube yang baik-baik saya nonton, tapi saya tidak mau lebih banyak daripada membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, pagi-pagi bangun baca firman Tuhan. Jangan lihat WhatsApp ya, banyak boleh sebentar ya, tapi tenggelamkan hatimu, pikiranmu dalam firman Tuhan. Pagi-pagi baca firman Tuhan. Itu yang saya lakukan. Siang sebelum saya istirahat sebentar, baca firman Tuhan. Ya. Sore pulang, baca firman Tuhan. Kita tidak bisa sepanjang hari renungkan firman Tuhan, tidak bisa. Tapi kita disiplin. Isi pikiran kita, hati kita punya jiwa ini, our soul. Jika sehat, maka karunia-karunia itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Then sing my soul, my Savior God, to thee, how great thou art. Then sing my soul, my soul, my Savior.
how great thou art. How great thou art. Great thou art, how great thou art. Then sing my soul, sing my soul. Saya undang Bapak Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. How great